Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bentukan asal Kars, Aeolian, dan Marin. Anggota dari kelompok 4 itu terdiri dari Panggana Willy dari angkatan 19 dengan NIM 019, dari Sia Stefani dengan NIM 007, saya sendiri, Morino Aji Wicaksono, NIM 14, Angga Apriliandi, NIM 21, Joyce Yonasiaan dengan NIM 025, dan Zauki dengan NIM 045, dan Titin Kurnia 049. Bentukan asal Kars. Kars berasal dari bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia yang berarti Kars, yang artinya lahan gersang berbatu. Istilah Kars dalam terminologi ilmu kebumian mengandung makna sebagai suatu bentang alam yang secara khusus berkembang pada batuan yang mudah larut. Utamanya batuan karbonat, karena proses karstifikasi yang berjalan selama waktu dan ruang geologi yang tersedia. Kars tidak hanya terjadi di daerah berbatuan karbonat, tetapi terjadi juga di batuan lain yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder, sukar dan sesar intensif, seperti batuan gipsum dan batu ram. Karstifikasi dikendalikan oleh struktur geologi dan sifat jenis batuan karbonat, kondisi iklim serta karakteristik hidrogeologis, fenomena dan unsur-unsur bentang alam Kars yang terdapat di suatu daerah atau wilayah disebut kawasan Kars atau Karst terrain. Kawasan Kars memiliki nilai-nilai biotik dan abiotik yang tinggi serta memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang erat serta membentuk suatu ekosistem Kars yang sangat khas. Morfogenesa Kars adalah poman muka bumi yang terbentuk akibat pelarutan gamping atau dolomit oleh air meteorit. Kata Kars diambil dari kata Kars, sebuah nama kota di pegunungan di Narik Alps bekas negara Yugoslavia. Kota ini berada di dekat kota Trieste dan berbatasan dengan Italia. Kota ini diberi nama Kars yang diambil dari bahasa Slavia untuk menyebut suatu tempat yang memiliki permukaan topografi yang gundul, berbatu-batu, dan sedikit ditemukannya aliran air permukaan. Ciri-ciri Kars. Kars merupakan penyimpanan air sebagai sistem hidrologi yang unik. Porositas yang baik dan batuan yang mudah larut merupakan ciri tersendiri dari kawasan Kars. Kars dijadikan oleh dari Haryono dan Aji pada tahun 2013. Yang pertama itu terdapat cekungan tertutup dan lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk. Tidak terdapat pengaliran atau sungai permukaan. Yang ketiga, terdapat dua dari sistem pengaliran bawah permukaan tanah. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada faktor terbentuknya Kars. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentang alam Kars, yang pertama ada faktor fisik, itu ada ketebalan batu gamping. Yang baik untuk perkembangan Kars adalah batu gamping yang tebal, dapat masif atau yang terdiri dari beberapa lapisan dan membentuk unit batuan yang tebal, sehingga mampu menampilkan topografi Kars sebelum habis terlarutkan. Namun yang paling baik adalah batuan yang masif, karena pada batu gamping berlapis biasanya terdapat gelembung yang
lempung yang terkonsentrasi pada bidang perlapisan, sehingga mengurangi kebebasan sirkulasi air untuk menembus seluruh lapisan. B. Porositas dan permeabilitas. Berpengaruh dalam sirkulasi air dalam batuan. Semakin besar porositas sirkulasi air, akan semakin lancar sehingga proses karstifikasi akan semakin intensif. C. Intensitas struktur atau kekar. Zona kekar adalah zona lemah yang mudah mengalami pelarutan dan erosi. Sehingga dengan adanya kekar dalam batuan, proses pelarutan berlangsung intensif. Kekar yang baik untuk proses karstifikasi adalah kekar berpasangan atau kekar gerus. Karena kekar tersebut berpasangan sehingga mempertinggi porositas dan permeabilitas. Namun apabila intensitas kekar sangat tinggi, batuan akan mudah tererosi atau hancur sehingga proses karstifikasi terhambat. Dua, faktor kimiawi. Faktor-faktor kimiawi yang mempengaruhi pembentukan topografi kars meliputi A. Kondisi kimia batuan. Dalam pembentukan topografi kars diperlukan sedikitnya 60% kalsit dalam batuan dan yang paling baik diperlukan 90% kalsit. B. Kondisi kimia media pelarut. Dalam proses karstifikasi, media pelarutnya adalah air. Kondisi kimia air ini sangat berpengaruh terhadap proses karstifikasi kalsit, sulit larut dalam air murni, tetapi mudah larut dalam air yang mengandung asam. Air hujan mengikat CO2 di udara dan dari tanah menyerap, yaitu asam karbonat H2CO3. Larutan inilah yang sangat baik untuk melarutkan batu gamping, membentuk larutan yang bersifat asam. Ketiga, faktor biologis, aktivitas tumbuhan dan mikrobiologi dapat menghasilkan humus yang menutup batuan dasar, mengakibatkan kondisi anaerobik sehingga air permukaan masuk ke zona anaerobik. Tekanan parsial CO2 akan meningkat sehingga kemampuan melarutkannya juga meningkat. 4. Faktor iklim dan kondisi lingkungan. Faktor iklim dan kondisi lingkungan yang mendukung adalah adanya lembah besar yang mengelilingi tempat yang tinggi, yang terdiri dari batuan yang mudah larut atau batu gamping yang terkekar intensif. Kondisi lingkungan di sekitar batu gamping harus lebih rendah sehingga sirkulasi air berjalan dengan baik, sehingga proses karstifikasi berjalan dengan intensif. Syarat terbentuknya bentuk lahan solusional atau kars. Ada beberapa syarat terbentuknya bentuk lahan solusional atau kars, yaitu 1. Terdapat batuan yang mudah larut. Batuan yang mengandung CO3 tinggi akan mudah larut. 2. Kekompakan batuan. Kestabilan morfologi kars ditentukan oleh kekompakan batuan setelah mengalami pelarutan. 3. Mempunyai lapisan batuan yang tebal. Ketebalan menentukan terbentuknya sirkulasi air secara vertikal lebih. 4. Banyak terdapat diaklas atau retakan. Jalan masuknya air membentuk drainase vertikal dan berkembangnya sungai bawah tanah, serta pelarutan yang terkonsentrasi adalah melalui retakan. 5. Curah hujan yang cukup. Curah hujan merupakan media pelarut utama dalam karstifikasi. Semakin besar curah hujan, semakin besar media pelarut, sehingga tingkat pelarutan yang terjadi di batuan karbonat juga semakin besar. 6. Temperatur. Proses karstifikasi didorong oleh temperatur, utamanya dalam kaitannya dengan aktivitas organisme. Daerah dengan temperatur hangat seperti daerah tropis merupakan tempat yang ideal bagi perkembangan organisme yang selanjutnya menghasilkan CO2 dalam tanah yang melimpah. 7. Penutupan batuan. Hutan yang lebat akan mempunyai kandungan CO2 dalam tanah yang melimpah akibat dari hasil perombakan sisa-sisa organik. Contohnya dahan, ranting, daun, dan bangkai binatang oleh mikroorganisme. Proses terbentuknya. Bentuk lahan, kars atau karstifikasi. Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk lahan kars
adalah proses kerja air terutama secara kimiawi. Meskipun secara mekanik pula yang menghasilkan penampakan topografi karst. Karstifikasi atau proses pembentukan bentuk lahan karst didominasi oleh proses pelarutan. Air pada umumnya tidak mudah melarutkan batu gamping. Akan tetapi, air hujan yang mengandung karbon dioksida CO2 yang bekerja sebagai bahan pelarut yang hebat. CO2 berasal dari ia masuk ke dalam pori-pori batu gamping dan melarutkannya. Hasil dari pelarutan dapat didapati berupa lubang-lubang, gua, stalaktit, dan stalagmit. Diagram proses pelarutan batu gamping yang dikemukakan oleh Rakiel. Selanjutnya akan dibahas oleh Terry. Bentuk lahan marin. Geomorfologi asal marin merupakan bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas atau gerakan air laut, baik pada tebing, pantai berpasir, pantai berkarang, maupun pantai berlumpur yang terdapat di sepanjang pantai. Proses perkembangan daerah pantai itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kedalaman laut. Semakin dangkal laut, maka akan semakin mempermudah terjadinya bentang alam daerah pantai. Dan semakin dalam laut, maka akan memperlambat proses terjadinya bentang alam di daerah pantai. Selanjutnya, selain dipengaruhi oleh kedalaman laut, perkembangan bentang lahan daerah pantai juga dipengaruhi oleh pertama, struktur, tekstur, dan komposisi batuan di daerah pantai. Kedua, keadaan bentang alam atau relief dari daerah pantai atau daerah di sekitar pantai tersebut. Ketiga, proses geomorfologi yang terjadi di daerah pantai tersebut yang disebabkan oleh tenaga eksogen di garis pantai, misalnya angin, air, es, gelombang, dan arus laut. Keempat, proses endogen juga berpengaruh dalam pembentukan dan perkembangan bentang alam di daerah pantai, misalnya tenaga globalisme, diastrofisme, perlipatan, patahan, dan sebagainya. Kelima, kegiatan gelombang arus laut, pasang naik dan pasang surut, serta kegiatan organisme yang ada di laut yang menyebabkan perubahan yang ada di laut. Pengertian daerah pantai. Berdasarkan tahap-tahap perkembangannya, karakteristik garis pantai dapat dibedakan menjadi beberapa pengertian, yaitu pertama pantai atau shore. Shore adalah daerah peralihan antara permukaan air tertinggi dan terendah. Shoreline atau garis pantai, jalur pemisah yang relatif berbentuk garis dan merupakan batas antara daerah yang dicapai air laut dan yang tidak bisa dicapai. Kedua, garis pantai atau shoreline. Shoreline adalah garis yang membatasi permukaan daratan dan permukaan air. Garis batas ini selalu berubah-ubah sesuai dengan permukaan air laut. Garis pantai tertinggi terjadi pada saat terjadi pasang naik setinggi-tingginya. Sedangkan garis pantai terendah terjadi pada saat terjadi pasang surut serendah-rendahnya. Ketiga, pantai depan atau foreshore. Foreshore adalah daerah sempit yang terdapat pada pantai terletak di antara garis pasang naik tertinggi dan garis pasang surut terendah. Keempat, pantai belakang atau backshore. Backshore adalah bagian dari pantai yang terletak di antara pantai depan atau foreshore dengan garis batas laut tetap atau coastline. Daerah ini hanya akan tergenang air apabila terjadi di gelombang pasang yang besar. Dengan demikian, daerah ini akan kering apabila tidak terjadi gelombang pasang yang intensitasnya besar. Bentang alam seperti ini biasanya terdapat pada daerah pantai yang terjal, misalnya di pantai selatan Pulau Jawa. 5. Coast dan garis pesisir atau coastline. Coast adalah daerah pantai yang tidak menentu dan cenderung meluas ke daratan. Sedangkan coastline adalah garis batas laut yang tetap dari pesisir. Daerah pesisir ini mempunyai kemiringan lereng yang landai dengan luas yang tidak begitu besar pada daerah tepi pantai yang sebagian besar merupakan daerah pantai terjal. Keenam, endapan pantai.
merupakan endapan hasil kegiatan laut yang terdapat di pantai. Menurut tempat terjadinya, dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada endapan bawah pantai depan, merupakan jenis endapan yang terdapat di bagian bawah pantai depan. Endapan ini juga merupakan hasil dari kegiatan gelombang dan arus litoral. Yang kedua, endapan atas pantai depan merupakan jenis endapan pantai yang terdapat pada bagian atas pantai depan. Endapan pantai ini terbentuk karena hasil kegiatan gelombang. Yang ketiga, ada endapan pantai belakang merupakan jenis endapan pantai yang terdapat pada pantai belakang yang sempit. Endapan pantai ini merupakan gabungan dari hasil kegiatan gelombang besar, aliran air dari gelombang pasang naik setinggi tingginya, angin, serta aliran sungai yang membawa material batuan ke pantai belakang tersebut. Selanjutnya akan dibaca oleh Angga. Selanjutnya ada klasifikasi pantai. Antara pantai yang satu dengan garis pantai yang lainnya mempunyai perbedaan. Perbedaan dari masing-masing jenis pantai tersebut umumnya disebabkan oleh kegiatan gelombang dan arus laut. Menurut Johnson, pantai dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Pantai yang tenggelam. Shoreline of submergence merupakan jenis pantai yang terjadi apabila permukaan air mencapai atau menggenangi permukaan daratan yang mengalami penenggelaman. Disebut pantai tenggelam karena permukaan air berada jauh di bawah permukaan air yang sekarang. Untuk mengetahui apakah laut mengalami penenggelaman atau tidak dapat dilihat dari keadaan pantainya naik turunnya permukaan air laut selama periode glasial pada zaman Pleistosin menyebabkan maju mundurnya permukaan air laut yang sangat besar. Selain itu, penenggelaman pantai juga bisa terjadi akibat penenggelaman daratan. Hal ini terjadi karena permukaan bumi pada daerah tertentu dapat mengalami pengangkatan atau penurunan yang juga dapat mempengaruhi keadaan permukaan air laut. Pengaruh ini sangat terlihat di daerah pantai dan pesisir. Dua, pantai yang terangkat. Pantai ini terjadi akibat adanya pengangkatan daratan atau adanya penurunan permukaan air laut. Pengangkatan pantai ini dapat diketahui dari gejala-gejala yang terdapat di lapangan dengan sifat yang khas, yaitu A. Terdapatnya bagian atau lubang dataran gelombang yang terangkat. Di daerah ini banyak dijumpai teras-teras pantai, lengkungan tapak, pantai terjal, serta gua-gua pantai. B. Terdapatnya teras-teras gelombang. C. Teras gelombang ini terbentuk pada saat permukaan air mencapai tempat-tempat di mana teras tersebut berada. Teras-teras ini merupakan batas permukaan air. D. Terdapatnya gisik. E. Gisik yaitu tepian laut yang terdapat di atas permukaan air laut yang terjadi karena adanya pengangkatan dasar laut. F. Terdapatnya laut terbuka. Laut terbuka ini terjadi karena adanya dasar laut yang terangkat. G. Garis pantai yang lurus. Erosi gelombang dan pengendapannya pada laut dangkal cenderung menurunkan bentang lahan dan menyebabkan dasar laut yang dangkal menjadi datar. Apabila dasar laut yang dangkal tersebut sekarang mengalami pengangkatan, maka garis pantai yang terbentuk akan kelihatan lurus. Tiga, pantai yang netral.
Jenis pantai ini terjadi di luar proses penenggelaman dan pengangkatan. Misalnya pantai yang terjadi pada delta, pelayan hanyutan, terumbu karang, gunung api, gumuk-gumuk pasir, dan jenis pantai yang merupakan hasil dari sesar atau patahan. 4. Pantai majemuk. Jenis pantai ini terjadi sebagai gabungan dua atau lebih proses di atas. Berarti dalam suatu daerah bisa terjadi proses penenggelaman, pengangkatan, pengendapan, dan sebagainya. Tenaga yang mempengaruhi proses pembentukan pantai, baik secara langsung maupun tidak langsung, ada beberapa macam, yaitu gelombang laut, arus litoral, pasang naik dan pasang surut, tenaga es, dan kegiatan organisme laut. Yang pertama, gelombang air laut. Gelombang dapat terjadi dengan beberapa cara, misalnya longsoran tanah laut, batu yang jatuh dari pantai curam, perahu atau kapal yang sedang lewat, gempa bumi di dasar laut, dan lain sebagainya. Di antaranya adalah gelombang yang disebabkan oleh angin. Angin akan berhembus dengan kencang apabila terjadi ketidakseimbangan tekanan udara. Karena tekanan yang tidak sama di permukaan air, itulah yang menyebabkan permukaan air berombak. Adanya gelombang ini sangat penting dalam perkembangan garis pantai. Dua, arus litoral. Selain gelombang air laut, arus litoral juga merupakan tenaga air yang sangat penting pengaruhnya dalam pembentukan garis pantai. Pengaruh arus litoral terhadap perkembangan garis pantai dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tekanan atau kekuatan angin, kekuatan gelombang laut, kedalaman air, dan bentuk pantainya. Apabila bentuk pantainya landai dan proses pengendapannya cukup besar, maka arus litoral mempunyai pengaruh yang sangat penting sebagai tenaga pengangkut pada daerah pantai yang tersusun dari batuan yang tidak kompak. Proses erosi akan bekerja sangat intensif jika hasil pengendapan terangkut dari permukaan air yang dangkal menuju ke permukaan air yang lebih dalam, maka arus litoral merupakan tenaga yang sangat efektif dalam proses pengendapan di pantai. 3. Pasang, naik, dan pasang surut. Pengaruh pasang surut yang terpenting terhadap pembentukan pantai adalah naik turunnya permukaan air laut dan kekuatan gelombangnya. Apabila gelombang besar terjadi pada saat pasang naik dan akan merupakan tenaga perusak yang sangat hebat di pantai. Arus air yang ditimbulkan oleh pasang naik dan pasang surut akan bergerak melalui permukaan terbuka dan sempit, serta merupakan tenaga pengangkut endapan daratan yang sangat intensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Keempat, ada tenaga es. Tenaga air ini es dan pemecahan atau pencairan es. Air yang berasal dari bawah akan naik dan mengisi celah-celah dan akhirnya akan membeku. Apabila terjadi perubahan iklim, maka es akan mencair sehingga permukaan airnya akan bertambah besar. Kemudian yang kelima, organisme. Jenis binatang laut yang sangat penting dalam proses pembentukan garis pantai beserta perubahannya, salah satunya yaitu binatang karang. Binatang karang yang paling banyak membentuk batuan karang ialah golongan polips. Polips merupakan jenis binatang karang yang sangat kecil yang hidup dengan subur pada air laut yang memiliki kedalaman antara 35 sampai 45 meter. Jenis makhluk hidup lain yang berpengaruh pada perkembangan pantai ialah tumbuh-tumbuhan, ganggang atau alga. Ganggang merupakan jenis mikroflora yang dapat membantu pengendapan dari larutan yang mengandung kalsium karbonat menjadi endapan kapur. Next.
Kemudian ada bentuk lahan eolian. Bentuk lahan asal proses eolian merupakan bentuk lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya, yakni dengan membentuk endapan oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Hakikatnya, bentuk lahan eolian terdiri dari 3 proses, yakni erosional atau pengikisan, deposional atau pengangkutan, dan sedimentasi yang berupa pengendapan. Pembentukan morfogenesa eolian diageni oleh angin. Ditinjau dari koordinat lintang, morfogenesa ini terbentuk pada lintang menengah 30 derajat sampai dengan 50 derajat lintang selatan atau lintang utara, atau di daerah aliran sungai besar, daerah bekas salju atau glacier mencair, atau zona pesisir yang di depannya terbentang samudera. Next. Persyaratan pembentukan morfogenesa ini meliputi angin yang kencang dan arah tetap, pasokan pasir kontinu, tutupan vegetasi yang jarang. Kemudian persyaratan pembentukan morfogenesa pasokan pasir kontinu mudah dimengerti dari kenampakan banyaknya frekuensi depresi, oase, wadi, dan bausan. Kemudian pola penyaluran sungai jenis multibasinal. Pada morfogenesa eolian intens, terbentuk morfologi gumuk pasir atau sand dunas dapat diamati melalui kontur. Bentuk lahan eolian dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Next. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Kemudian, endapan oleh angin terbentuk oleh adanya pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Endapan karena angin yang paling utama adalah gumuk pasir atau sand dunas, dan endapan debu atau loss. Kegiatan angin mempunyai 2 aspek utama, yaitu bersifat erosif dan deposisi. Bentuk lahan yang berkembang terdahulu mungkin akan berkembang dengan baik apabila di padang pasir terdapat batuan. Pada hakikatnya, bentuk lahan asal proses eolian dapat dibagi menjadi 3. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang pertama, yaitu erosional. Contohnya, lubang angin dan lubang ombak. Yang kedua itu deposisional. Contohnya gumuk pasir atau sandstone. Next. Proses terbentuknya lahan eolian. Yang pertama itu pengikisan oleh angin. Erosi angin menempuh 3 cara, yaitu abrasi, deflasi, serta editurbulensi. Abrasi yaitu proses pengerusan oleh partikel yang terbawa oleh angin, sedangkan deflasi yaitu proses lepasnya tanah dan partikel kecil diangkut dan dibawa oleh angin. Proses deflasi merupakan gerakan tiupan angin yang membawa materi batuan, baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang kasar dan berat. Proses ini sering terjadi di daerah yang merupakan tempat terkumpulnya pasir, misalnya di basin kecil atau pada bukit pasir. Deflasi cenderung menyebabkan terbentuknya formasi-formasi baru di daerah depresi,
dibanding dengan erosi air atau sungai. Keadaannya berlawanan. Erosi air di daerah yang berelief tinggi sangat kuat. Sebaliknya, erosi angin atau deflasi di daerah cekungan atau basin sangat kuat. Deflasi hanya dapat terjadi setelah materi batuan mengalami pencucian dan kemudian dibawa ke tempat yang lebih rendah. Next. Materi yang diendapkan tersebut pada umumnya berupa butiran halus sehingga mudah mengalami deflasi, yaitu korasi atau corrosion. Korasi adalah angin dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Ini terjadi karena angin tidak dapat mengangkut pasir ke tempat yang lebih tinggi. Bentuk lahan asal proses aulian dapat terbentuk dengan baik jika memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus sehingga pasir kasar dengan jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Yang keempat, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek yang lain. Gumuk pasir atau sand dunes. Gumuk pasir adalah gundukan bukit atau igir dari pasir yang terhembus oleh angin. Gumuk pasir dapat dijumpai pada daerah yang memiliki pasir sebagai material utama. Kecepatan angin tinggi untuk mengikis dan mengangkut butiran-butiran berukuran pasir dan permukaan tanah untuk tempat pengendapan pasir. Biasanya terbentuk di daerah arid atau kering. Gumuk pasir sabit atau bersham. Gumuk pasir ini bentuknya menyerupai bulan sabit dan terbentuk pada daerah yang tidak memiliki barier atau menghalang. Besarnya kemiringan lereng daerah yang menghadap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng daerah yang membelakangi angin. Sehingga apabila dibuat penampang melintang tidak simetri, 21 ketinggian gumuk pasir bersham umumnya antara 5 sampai dengan 15 meter. Gumuk pasir ini merupakan perkembangan karena proses eolin tersebut terhalangi oleh adanya beberapa tumbuhan sehingga terbentuk gumuk pasir seperti ini. Dan daerah yang menghadap angin lebih landai dibandingkan dengan kemiringan lereng daerah yang membelakangi angin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Gana. Baik, lalu ada gumuk pasir melintang atau transverse dune. Gumuk pasir ini terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Bentuk gumuk pasir melintang menyerupai ombak dan tegak lurus terhadap arah angin. Awalnya, gumuk pasir ini mungkin hanya beberapa saja, kemudian karena proses eolin yang terus-menerus, maka terbentuklah bagian yang lain dan menjadi sebuah koloni. Gumuk pasir ini akan berkembang menjadi bulan sabit apabila pasokan pasirnya berkurang. Kemudian ada gumuk pasir parabolik. Gumuk pasir ini hampir sama dengan gumuk pasir bersham. Akan tetapi, yang membedakan adalah arah angin. Gumuk pasir parabolik arahnya berhadapan dengan datangnya angin. Awalnya, mungkin gumuk pasir ini berbentuk sebuah bukit dan melintang. Tetapi karena pasokan pasirnya berkurang, maka gumuk pasir ini terus tergerus oleh angin sehingga membentuk sabit dengan bagian yang menghadap ke arah angin curam. Selanjutnya ada gumuk pasir memanjang atau longitudinal dune. Gumuk pasir ini memanjang adalah gumuk pasir yang berbentuk lurus dan sejajar satu sama lain. Arah dari gumuk pasir tersebut searah dengan gerakan angin. Gumuk pasir ini berkembang karena berubahnya arah angin dan terdapatnya celah di antara bentukan gumuk awal, sehingga celah yang ada terus-menerus mengalami erosi sehingga menjadi lebih lebar dan memanjang. Lalu ada gumuk pasir bintang atau star dune. Gumuk pasir bintang adalah gumuk pasir yang dibentuk
sebagai hasil kerja angin dengan berbagai arah yang bertumbukan. Bentukan awalnya merupakan sebuah bukit dan di sekelilingnya berbentuk dataran, sehingga proses eolin pertama kali akan terfokuskan pada bukit ini dengan tenaga angin yang datang dari berbagai sudut, sehingga akan terbentuk bentuk lahan baru seperti bintang. Bentuk seperti ini akan hilang setelah terbentuknya bentukan baru di sekitarnya. Yang terakhir ada loess. Loess adalah bentuk lahan asal proses eolin yang terbentuk dari bahan endapan angin yang berukuran debu oleh erosi angin yang berasal dari daerah gurun dan pada umumnya tidak berlapis. Bentuk lahan ini kemungkinan juga mengandung pasir halus dan liat. Bahan seperti loess ini menutupi 1/10 daratan di muka bumi. Loess umumnya berwarna kuning dengan sekurang-kurangnya 60% hingga 70% partikel berukuran debu dan bertekstur geluh berdebu atau geluh liat berdebu. Loess cenderung pecah-pecah pada sepanjang bidang vertikal apabila terkuak oleh erosi air atau aktivitas manusia. Akibatnya, banyak bidang vertikal yang stabil yang mencapai ketinggian 6 meter terdapat pada daerah loess di sepanjang sisi lembah dan galian untuk jalan. Sekian dari presentasi kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat malam.